ingin tanya sedikit ke Yakub dan juga Mila. Kalau kita lihat perjalanan cinta mereka kayak sat-sat tiba-tiba hari H bahagia, happy gitu ya. Tapi kita nggak tahu perjalanan cinta kalian itu seperti apa sebenarnya ya. Banyak dari rakyat Indonesia ini bertanya-tanya gimana sih awal dari pertemuan kisah cinta kalian ini. Boleh dari Mila dulu. Awal pertemuan kita itu sebenarnya karena yang kita kenalan. Yakob bilang sama temannya untuk dikenalin sama aku, dan akhirnya kita bertemu dan berkenalan. Setelah itu kita makin dekat. Sebenarnya memang prosesnya nggak terlalu lama sih, dari kita berkenalan sampai kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Dan memang aku bersyukur banget, aku merasa bahwa hubungan aku sama Yakub dari awal dipimpin dan disertai sama Tuhan. Jadi walaupun ya pasti adalah namanya hubungan sedikit masalah-masalah, tapi masalah-masalah itu gak bikin kita jadi goyah, tapi malah bikin kita jadi lebih kuat hubungannya. Oke, itu dari sisi Mila. Yakub tadi ceritain sedikit perjalanan cinta kalian dan apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila nih? Nah, jadi memang udah sih aku yang minta kenalan. Dikenalin oleh Feby Nastanti ya, di kelasku juga kebetulan di UI. Jadi waktu itu lagi scroll Instagram lagi zaman COVID, kemudian ada di explore nih, kemudian lihat mutualnya ada Feby. Jadi minta kenalin ke Feby. Setelah orang itu dalam ya? Orang dalam, jalur ekspres. Jadi setelah itu kemudian hubungannya cukup straightforward sih ya. Kita kenalan berpoin juga, nggak neko-neko. Setelah itu 2 tahun. Kemudian di sini deh kita. Wow. Oke, dari pertanyaan saya, apa yang buat kamu jatuh cinta sama Mila? Jangan bilang saat itu udah biasa. Kalau pasti gitu. Kalau saya list mungkin sampai besok nggak selesai gitu. Tapi cukup banyak ya hal yang buat saya yakin sama Mila. Tentunya banyak yang sudah kita lewati bersama juga. Karena COVID itu juga mungkin pasangan-pasangan COVID di luar sana mungkin juga setuju sama saya. Jadi lebih intens kan, ngapel aja di rumah gitu. Karena nggak boleh kemana-mana. Jadi makan bareng Mila, makan bareng keluarganya di rumah. Jadi cukup intens. Sehingga walaupun 2 tahun, tapi rasanya udah lebih lama dari 2 tahun rasanya sih. Oke, luar biasa. Dan mereka nih rasanya kayak, aduh, kayak dulu dari mereka berdua kita semua ngontrak ya. Oke, saya punya pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat kalian berdua yakin bahwa Yakub ataupun Mila adalah orang yang tepat, dan apa yang memilih kalian untuk melangkah ke jenjang pernikahan hari ini? Kita dari awal memang karena tujuannya mau menjalin hubungan yang serius, jadi dari awal kita selalu banyak ngobrol dan kita banyak bercerita tentang apa sih yang menjadi visi-misi kita dalam hidup, apa sih yang menjadi fundamental values kita, dan ternyata banyak kemiripan, banyak kesamaan, justru banyak kesamaan value, visi-misi, cita-cita, dan itu membuat kita yakin kalau kita berjalan bersama akan jadi lebih baik ya, akan jadi lebih sempurna karena kita akan saling menolong dan saling menopang. Ya, setuju. Aku dan Mila kebetulan sama-sama suka ngobrol juga memang betul. Jadi kita sering diskusi panjang. Kalau dinner bisa berjam-jam, bisa 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12 sampai tutup restoran kita sering ngobrol. Sehingga jadi intens gitu. Jadi dan kebetulan kita berdua juga orangnya cukup to the point ya. Jadi kita to the point. Dari awal aku bilang bahwa kita cek kalau memang nilai-nilai kita sama, memang visi misi kehidupan kita sama, tujuan kita sama, ya ayo kita menjenjang berikutnya. Tapi kalau dari awal memang nggak cocok, ya lebih baik sudahin aja. Ternyata nyambung terus, dan hari ini begini. Wah, luar biasa ya, akhirnya sampai di hari ini ya. Oke, tentu saja setiap pasangan ya, every bride and groom punya dream wedding mereka sendiri. Saya mau tanya dari Mila dulu. Mila, kamu punya gak sih dream wedding kamu dan seperti apa? Nah, kalau
kamu dan juga Yakub punya dream wedding yang berbeda. Gimana sih cara menyatukan kedua isi kepala mengenai dream wedding ini? Nah, dari Mila dulu. Kalau ngomongin soal dream wedding, sebenarnya aku nggak punya yang spesifik banget, tapi aku selalu ingin wedding yang intimate sebenarnya, dimana aku bisa kumpul bareng sama keluarga dan teman-teman. Tapi karena keluarga dan teman-teman kita banyak sekali, jadi kelihatannya kayak kok nggak intimate, padahal kita merasa syukur dikelilingi sama begitu banyak orang-orang yang sangat mengasihi kita dan selalu mendoakan kita selama ini. Jadi kalau yang spesifik banget mau gimana seperti ini, temanya seperti ini tuh aku jujur nggak ada sih. Yang penting bisa kumpul bareng sama orang-orang kesayangan aja. Ya kalau aku juga nggak ada yang spesifik ya, karena aku nggak terlalu banyak mau kalau masalah wedding. Aku lebih malah fokus ke mempersiapkan diri kita masing-masing untuk hari-hari setelah perkawinan itu. Karena pasti banyak tantangan dan perjalanan panjang, jadi kita lebih baik mempersiapkan itu. Oke, tentu saja sudah bergabung ya kedua orang tua tercinta. Ada Bapak Otto dan juga Ibu. Waduh. Betul ya? Dan karena orang tua adalah saksi cinta pernikahan mereka, jadi kita berikan tepuk tangan yang paling banyak untuk orang tua yang luar biasa ya. Oke. Atau kira-kira proyek apa sih yang akan dilakukan setelah menikah? Biasanya kata orang dari pacaran sampai menikah pasti berbeda. Proyek apa yang akan dilakukan oleh Yakub dan juga Mila setelah menikah nanti? Misalnya mau punya anak 10, mau punya usaha 50 tempat gitu ya. Dari kita sih tentunya semua kita ingin membangun rumah tangga ya. Jadi membangun keluarga, jadi harapannya doanya juga semoga diberikan Tuhan. Amin. Semoga diberikan kesehatan dan tentunya semua keluarga juga, kalau mama, semua keluarga besar diberikan kesehatan juga. Jadi sih. Oke. Kalau dari Mila gimana nih? Sama sebenarnya, berharap semoga kita segera diberi keturunan, terus semua keluarga kita bisa sehat-sehat, semuanya panjang umur, dan semoga tadi yang diharapkan oleh mama, papa bisa terwujud, dimana kita bisa membangun keluarga yang selalu di dalam Tuhan dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, amin, terima kasih. Oke, baik. Tentu saja ada pula statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Yakub dan juga Mila kepada seluruh rekan-rekan media. Setiap acara ulang tahun selalu dirayakan, tapi hanya untuk keluarga berdua aja. Tidak pernah merayakan undang orang. Kenapa? Karena saya bikin acara, saya nggak tahu ya saya undang siapa. Karena banyak sekali teman. Satu sekali juga mungkin nggak cukup gitu ya. Makanya tadi kita datang, saya nggak undang, teman-teman itu tahu mereka dari daerah datang dari Jember, dari Surabaya, dari Banjarmasin datang gitu ya. Jadi saya tidak berani kalau bikin acara itu undang mereka itu takut dia merepotin itu. Tapi bersyukur hari ini anak saya kasih hadiah buat saya nih ya. Jadi untuknya itu jadi ngirim juga ya udah besok kalau ada anniversary bareng-bareng ya. Ya jadi itu memang kita senang lah ya, senang bisa memberikan kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan ini tanda baik lah ya, hal yang baik dan mereka bisa berbahagia gitu ya. Terima kasih teman semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, ada lagi dari rekan-rekan media, silakan. Jadi menjadi mantu kesayangan
adalah Yakub itu begitu menghormati keluarganya. Sayang banget sama keluarga gue dengan keluarga kami. Dan yang paling pertama adalah mereka selalu berbincang tentang Tuhan, jadi takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan semuanya jadi baik, ya kan? Dan ke depan yang pasti baik. Sosok yang tulus, apa adanya, ya, macam-macam. Mama yang banyak ngobrol nih, ini Mama oh ya Maya, gitu ya. Orang yang suka mendengar dan mau semoga terpilih juga. Cerita Mama, waktu dulu tanya sama Mila apa waktu mau jadi dulu? Oh iya. Tadi bukan di rahasianya. Iya, ada rahasianya. Kita potong bentar, kita mau nikah. Rasma mau jadi. Mereka berencana akhirnya mau nikah, spontan saya jawab, udah siap jadi orang Batak. Saya jawab, dia langsung tertawa gitu. Itu dari keputusan hati saya spontan. Jadi saya yakin seperti yang bisa saya katakan dari bahwa mereka adalah orang yang takut Tuhan. Mohon doanya semoga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan bisa membanggakan keluarga, orang tua maupun orang lain dan suka berbagi berkat itu yang utama kepada semua orang dan jadikan mereka menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Amin. Oke, kita tahan sebentar ya di rekan-rekan ini. Sekarang saya mau tanya harapannya ya dari orang tua untuk anak terkasih. Mungkin dari Opa dulu kali ya. Harapannya apa nih untuk Yakub dan juga Mila? Harapannya sebenarnya apa yang dikatakan pendeta tadi itu. Jadi harapan pertama saya sudah peroleh karena waktu kawin ini mereka kan ikut acara adat Batak semua. Itu saya sebenarnya kenapa saya ikuti semua tata cara ini. Saya yakini adat itu dan budaya Batak Indonesia ini kan betul-betul sangat bagus ya, karena itu menunjukkan persaudaraan di antara kita semua, gitu ya. Jadi dengan mereka mengikuti acara-acara adat budaya Batak itu dan budaya Indonesia pada umumnya, saya yakini ini menjadikan apa ya, ingatan buat Yakub, contoh buat Yakub dan juga buat anak-anak muda milenial supaya setinggi apapun gitu ya, setinggi apapun Anda hebatnya sekolahnya, adat itu, budaya itu, yang lain itu jangan dilupakan gitu ya. Jadi kalau tadi yang apa harapan saya, pendeta tadi bilang begini, supaya mereka ini Mila orang terkenal, orang fakir jujur, Yakub juga mungkin nanti akan terkenal dan terkenal juga ya. Jadi apa yang talenta yang mereka miliki sebagai orang yang kami pilih itu, mereka bisa gunakan untuk menjadi kemuliaan Tuhan dan juga mereka menjadi inspirasi bagi semua generasi muda. Inilah hidup seorang patriark yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan keluarga dan contoh dari seluruh rakyat Indonesia. Itu harapan saya bagi mereka. Jadi apa yang mereka miliki itu bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Itu saya. Oke, terima kasih untuk Bapak atas kita. Sekarang saya mau tanya kepada ibunda dari Yakub ya, bagaimana harapannya untuk putra dan juga putri tercinta? Ya sama aja dengan waktu tadi, maka dengan operasi saya itu bagus. Walaupun selama ini kita mempersiapkan seperti yang dikatakan Mila tadi tahu, itu dia semua capeknya. Menjalani sampai sekarang mudah-mudahan sampai besok di acara adat, dan juga acara resepsi dan acara di Bali berjalan dengan lancar dan kita mohon doanya dari semua. Dan memang terang saya katakan kepada Mila, adat itu perlu. Kenapa?
apapun itu ditunjukkan kasih gitu. Jadi saya katakan itu sesuai dengan firman Tuhan juga. Jadi harapan saya semoga mereka bahagia ke depannya dan menjadi keluarga yang dapat dicontoh dan menjadi inspirasi bagi semua orang dan selalu memberi berkat kepada semua orang. Memang itu doa kita. Amin. Oke, terima kasih. Dari Ibu Mila. Saya itu sama aja, ya kan? Sudah diwakilkan Amang Oto, sudah diwakilkan Eda. Semua berharap sebagai orang tua untuk kedua anak yang sudah menjadi satu, tentunya kebahagiaan selanjutnya, ya kan? Berbahagia rukun dan ya itu tadi apa ya? Selalu bisa menindaklanjuti firman Tuhan. Dan makasih ya. Oke, itulah dia pesan-pesan dari orang tua tercinta. Nah, sekarang saatnya saya mau tanya kepada tim The Bright Story dan juga Hilda by Bright Story. Kita tahu ya jadwalnya Mila dan juga Yakob tuh padat banget ya. Padat banget dan juga kesibukan yang luar biasa. Tentunya sangat terbantu sekali dengan adanya Hilda by Bright Story. Boleh dong diceritakan untuk tim dari The Bright Story, ada Giselle. Gimana sih persiapan dari The Wedding of Yakob dan juga Mila, dan bagaimana nih aplikasi Bright Story serta Wedding Planner Hilda by Bright Story dalam mempersiapkan hari besarnya Mila dan Yakob? Terima kasih MC Kelvin atas pertanyaannya. Sebelum mulai menjawab, saya mengucapkan congratulations buat Yakob dan Mila. Tantangan yang spesifik mungkin misalnya terkait perbedaan latar belakang budaya keluarga. Kalau persiapannya kurang lebih 1 tahun. Kalau terkait dengan perbedaan culture sih sebenarnya nggak ada kesulitan ya kalau buat aku, karena aku berusaha untuk menjalani juga dengan sukacita dan aku malah senang karena aku jadi bisa belajar budaya yang baru. Bahkan sebenarnya aku didukung sama keluarga, mama, kakak-kakak juga yang sangat mensupport dalam persiapan acara kami. Mama itu tim capek, tim sukses ya mas. Setiap hari berusaha untuk mempersiapkan agar acaranya berjalan dengan baik. Jadi puji Tuhan selama prosesnya nggak ada yang dikhawatirkan lah gitu. Oke, siap. Itu dari sisi Mila. Kalau dari sisi aku, ada nggak sih tantangan atau halangan yang cukup berat dalam mempersiapkan rangkaian pernikahan kalian? Yang cukup berat nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau kira-kira kecil pasti ada lah. Tapi kalau yang berat nggak ada sih. Begitu hanya nggak ada ya. Oke, tentu saja. Nah, saya mau